Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga pada mata kuliah History Psychology. Pada hari ini kita akan belajar tentang psikologi zaman Yunani kuno, zaman Roma, dan zaman abad pertengahan. Teman-teman semuanya, di minggu yang lalu, di minggu kedua, kita telah mempelajari sejarah psikologi itu secara umum, gitu. Bagaimana awal perkembangannya, ahli-ahli apa yang mulai mencetuskan atau mulai mempelajari psikologi, gitu, sampai akhirnya psikologi bisa menjadi ilmu pengetahuan yang mapan, empiris dan diakui sampai saat ini eksistensinya tetap terjaga. Nah, pada hari ini kita akan belajar bahwa sebenarnya perkembangan psikologi itu berkembang dari zaman Yunani kuno, kemudian berlanjut ke zaman Roma dan zaman abad pertengahan. Dan tentunya di setiap zaman itu perspektif tentang psikologi itu selalu berubah-ubah. Nah, inilah yang akan kita pelajari ya. Nah, secara umum ya, ini secara umum aja bahwa di zaman Yunani itu kajian tentang psikologi itu menganggap bahwa jiwa itu ada penggeraknya. Nah, apa penggeraknya? Nanti kita bahas. Kemudian selanjutnya di zaman Roma gitu ya, salah satu yang muncul itu adalah Islam yang menganggap bahwa jiwa itu adalah nafas. Nafas itu adalah roh. Jadi nggak terlihat, jadi hanya Tuhan lah yang tahu tentang psikologi itu. Kemudian berkembang juga di Barat, jiwa itu adalah mind. Jadi untuk tahu tentang jiwa seseorang kita harus mengetahui pikirannya, gitu. Jadi semakin bertambahnya waktu, berkembangnya waktu gitu ya, kajian psikologi itu semakin modern dan semakin berubah gitu. Dari mind, kemudian semakin berkembang menganggap bahwa psikologi itu merupakan bagian dari consciousness, kemudian berkembang lagi bahwa psikologi itu merupakan bagian dari unconsciousness. Sampai saat ini psikologi berhasil menjadi kajian yang empiris dan psikologi itu berhasil menjadi ilmu yang terukur, dapat diamati. Sampai detik ini kita tahu bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Oke, sekarang kita masuk yang pertama yaitu zaman Yunani kuno. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa di zaman Yunani kuno itu semua ilmu pengetahuan itu memang banyak berasal dari filsafat ya. Segala sesuatunya itu dibahas secara filsafat awalnya. Dalam psikologi sendiri waktu itu pembahasannya itu tentang sensasi, ingatan, dan mimpi gitu ya. Dan ini sebenarnya kajian tentang psikologi ini ditemukan dalam karya-karya kuno seperti teks suci yang dikenal dengan buku mimpi Assyria. Jadi para ilmuwan atau filsuf Yunani kuno itu menuangkan ide-ide mereka ke dalam tulisan. Sampai diketahui bahwa ada gitu loh kajian tentang psikologi di zaman Yunani kuno itu. Dan pada saat itu pembahasan tentang psyche, jiwa itu masih bersifat spekulatif gitu loh. Belum ada kajian-kajian empiris, masih ilmuannya itu masih kayak tahu kan filsafat itu kayak masih berpikir secara dalam, masih berpikir kayak gitulah. Kemudian di zaman Yunani kuno itu di dalam masyarakatnya berkembang kalau sebuah ilmu pengetahuan yang dilakukan secara eksperimen gitu ya, secara ada kayak itu tuh dianggap sebagai suatu hal yang mekanik dan itu adalah merupakan kita tuh diperbudak oleh ilmu pengetahuan gitu. Itu anggapannya dulu oleh masyarakat Yunani gitu. Kemudian jika ada orang yang melakukan pembuktian tersebut ya gitu, pembuktian terserah mau apa ya, mau matematika, fisika, termasuk di sini kita bahas tentang psikologi ya, itu adalah stigma sosialnya itu yang patut dihina gitu. Orangnya tersebut bahkan
maksudnya mendapatkan stigma sosial yang orang yang budak dapat dihina gitu, pokoknya terkucilkan lah di dalam masyarakatnya itu. Nah, di zaman Yunani kuno ini muncullah ilmuwan yang kita kenal, sebelumnya juga dibahas Socrates, kemudian murid dari Socrates ini ada Plato, kemudian murid dari Plato ini adalah Aristoteles, dan mereka ini saling menyempurnakan teori-teori para gurunya gitu. Yang paling terkenal dari zaman Yunani kuno ini adalah Aristoteles, kan kalau kita apa namanya, kalau ada yang berbicara tentang sejarah psikologi, pasti Aristoteles ini adalah sebuah filsuf Yunani kuno yang paling terkenal tentang kajiannya yang membahas ilmu jiwa itu. Dan mereka bertiga ini sebenarnya yang memulai kajian tentang psikologi agak sedikit empiris gitu. Dan di zaman Yunani kuno ini berkembang setidaknya dua perspektif teori itu yang paling terkenal. Tapi ada juga nanti saya bahas sekilas beberapa pandangan teoritis, perspektif teoritis yang membahas tentang psikologi ini. Yang pertama itu naturalism. Naturalism itu menganggap bahwa, jadi waktu zaman Yunani kuno itu bahasanya memang tentang alam semesta ya. Jadi alam semesta yang paling baik itu dijelaskan dalam kaitannya dengan elemen material dan proses. Jadi segala sesuatu itu ada fisiknya gitu loh, ada materialnya dan ada fisiknya. Jadi psikologi itu dianggap bahwa ada sesuatu yang fisiknya yang terlihat gitu. Kemudian berkembang juga maksudnya perspektif teoritis formalisme. Ini adalah bahwa alam semesta yang paling baik dijelaskan dalam hubungan formal atau matematis. Gitu. Kemudian ada juga aliran, maksudnya apa tadi namanya? Saya lupa. Perspektif teoritis naturalisme. Gitu. Salah satu ahli yang dikenal itu adalah Thales, bahwa alam semesta itu diciptakan dari air, termasuk kajian tentang psikologi itu juga berasal dari air. Lalu berkembang lagi formalis ya, di aliran formalis. Salah satu ahlinya adalah Pythagoras ya, kita kenal bahwa Pythagoras ini adalah ahli Yunani kuno, bahwa sebenarnya kajian tentang alam semesta itu bersifat abstrak yang dibentuk dengan harmoni dan rasio matematika gitu. Nah, kita kenal dengan rumus Pythagoras ya, yang itu juga merupakan kontribusi gitu loh, lahirnya rumus Pythagoras yang kita pelajari di mata pelajaran matematika. Ini adalah salah satu berkat pemikiran ahli Yunani kuno yang berhasil menjalankan eksistensinya. Itu sebenarnya tidak terjadi begitu saja ya, bahwa itu sebenarnya ada kontribusi dari zaman setelah Yunani kuno itu yang menerjemahkan kembali karya-karya para ahli Yunani kuno sehingga ilmunya itu masih kepake sampai saat ini. Nah, selanjutnya itu adalah ahli physician. Nah, beberapa aliran yang berkembang di sini adalah pertama itu Alcmaeon. Menurut pandangan ini, mereka itu menolak teori dan praktik pengobatan kuil. Jadi segala sesuatu itu mereka menolak pandangan-pandangan yang bersifat agama ya. Kemudian mereka sudah menetapkan bahwa otak itu adalah pusat persepsi dan kognisinya. Ini merupakan ahli physician ini. Kemudian di zaman Yunani kuno, para ahli yang muncul itu salah satunya adalah Socrates. Nah, Socrates itu juga membahas tentang psikologi. Dia mengatakan bahwa di dalam psikologi itu, di dalam jiwa itu ada zat-zat penyusun. Nah, zat-zat penyusun itu sudah tersusun berdasarkan proporsinya masing-masing, yang terdiri dari api, udara, tanah, dan air gitu ya, yang sampai saat ini kita kenal sebagai kepribadian melankolis, koleris, kemudian pragmatis. Ini adalah merupakan kajian-kajian psikologi zaman Yunani kuno gitu, yang pembahasannya itu di masa empirisme itu belum terbukti secara
banyak gitu. Jadi ini merupakan kajian pseudoscience gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah para filosofi. Salah satunya adalah Socrates. Socrates ini menganggap bahwa kebajikan adalah pengetahuan. Dia mencoba untuk menemukan esensi objektif dari keberanian, keadilan, pengetahuan, dan kebajikan melalui pemeriksaan kritis. Gitu. Maksudnya itu uh, apa usaha untuk mencari ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Socrates, termasuk di sini psikologi, itu sudah ke arah pemikiran kritis, artinya sudah ke arah kajian empiris, walaupun sebenarnya belum empiris saat itu. Kemudian muncullah Plato. Plato menganggap bahwa pembahasannya tentang jiwa ya, bahwa jiwa itu abadi gitu loh. Di dalam kajian Plato dia juga menganggap bahwa ada yang namanya psikologi harmoni gitu. Harmoni ini merupakan di mana di dalam tubuh seseorang itu ada akal. Nah, akal itulah yang mengendalikan nafsunya gitu. Nah, lalu muncullah Aristoteles gitu ya. Inilah yang dikenal sebagai the science of psyche gitu. Maksudnya sudah mulai mengarah bahwa psikologi itu merupakan kajian yang sains gitu ya, yang merupakan ilmu pengetahuan. Nah, Aristoteles ini menganggap bahwa di dalam tubuh kita gitu ada jiwa. Nah, jiwa itu ada penggeraknya gitu, yang disebut sebagai the anima, on the soul. Artinya itu tentang jiwa gitu ya. Jadi Aristoteles ini pernah menulis buku judulnya On the Soul gitu ya, bahasanya itu tentang jiwa. Nah, pada saat itu jiwa itu masih umum gitu ya. Ada jiwa tumbuhan, ada jiwa hewan, dan ada jiwa manusia. Belum spesifik menganggap bahwa psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa manusia gitu, belum terlalu ke arah sana gitu. Jadi bagaimana di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia itu ada penggeraknya seperti itu. Nah, inilah 3 jiwa yang dianggap sebagai apa namanya kajian psikologi waktu itu menurut Aristoteles. Nah, di dalam tumbuhan itu ada yang namanya nutritive psyche, gitu, jiwa nutritif. Nah, jiwa ini fungsinya sebagai pertumbuhan, pemeliharaan, kemudian juga fungsi reproduksi. Kemudian ada juga namanya jiwa sensitif psiki. Ini jiwa hewan. Nah, jiwa ini bertujuan untuk pengalaman seorang atas sensasi, kemudian pengalaman kesenangan, rasa sakit, imajinasi, ingatan, dan penggerak melalui keinginan indranya. Gitu. Nah, inilah jiwa manusia yang merupakan hakikat manusia melayani berbagai macam fungsi kognitif, seperti kemampuan melakukan abstraksi, kemudian musyawarah dan perenungan. Nah, sampai akhirnya Aristoteles itu paham bahwa manusia itu sebenarnya memiliki 3 jiwa, gitu. Baik jiwa nutritif psyche, sensitif psyche, dan rasional psyche, gitu. Karena manusia itu juga kita tahu dia juga melakukan pemeliharaan diri ya melalui nutrisinya gitu. Dia juga bereproduksi untuk menghasilkan keturunannya. Manusia juga memiliki sensitif psyche gitu. Dia juga bisa kok untuk melakukan sensasi stimulus yang masuk ke dalam inderanya, dia akan merasakan sensasi, kemudian rasa sakit gitu, dia bisa merasakan fungsi dari jiwa sensitif ini. Nah, kemudian tentu saja manusia juga memiliki rasional psyche karena mereka adalah makhluk kognitif. Jadi bisa disingkat gini, manusia memiliki 3 jiwa, nutritif psyche yang berdasarkan pada mereka adalah makhluk yang mandiri, gitu. Sensitif psyche berdasarkan bahwa mereka adalah makhluk hidup, dan rasional psyche berdasarkan mereka adalah makhluk kognitif. Itu adalah kajian terdahulu yang disampaikan oleh Aristoteles ya. Nah, kemudian setelah zaman Yunani itu
apa namanya, runtuh gitu, muncullah kita masuk ke zaman Roma. Gitu ya. Di dalam zaman Roma ini ada beberapa periode, gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah periode Helenistik. Nah, di zaman Roma ini apa namanya, sudah mulai muncul praktik-praktik moral dan agama lokal. Jadi segala sesuatu itu akan dipercayai sudut pandangnya itu sudah berdasarkan agama, gitu. Nah, dan yang lazim di masyarakat sewaktu di di kebudayaan tertentu, gitu. Jadi para pemikir yang di dalam periode Helenistik ini beralih ya dari yang dulunya spekulatifnya itu teoritis ke filosofi kehidupan yang lebih praktis gitu. Nah, ini sebenarnya perubahan pola pikir ini memberikan dampak yang signifikan pada praktik keagamaan dan sikap moral pada zaman Romawi, tetapi hanya sedikit berkontribusi pada sains dan psikologi gitu. Jadi memang pada saat itu sudah mulai adanya apa namanya, kepercayaan terhadap agama-agama dan apa namanya, sesuatu yang lazim di dalam masyarakat, tetapi itu masih umum gitu kajiannya, dan tentang psikologi itu belum terlalu spesifik dibahas. Kemudian di zaman Romawi juga, jadi kan udah banyak ya karya-karya yang ditulis oleh para ahli zaman Yunani gitu. Nah, Galen ini menyempurnakan teorinya Hippocrates gitu. Jadi makanya kita kenal dengan teori kepribadian Hippocrates Galen gitu ya, karena ini tentunya hadir di zaman Yunani dan Roma gitu ya. Nah, dia dan jadi di zamannya Yunani, Hippocrates mengatakan bahwa kepribadian itu terdiri dari 4 zat penyusun dan itu berada pada proporsi yang sama gitu ya, dari air, tanah, api, dan udara gitu. Nah, Galen ini menyempurnakan teori dari Hippocrates bahwa di dalam tubuh kita itu ada 4 humor tubuh yang membuat seseorang memiliki tipe-tipe kepribadiannya masing-masing. Nah, hal ini yang tadi saya katakan kita kenal sebagai teori kepribadian pragmatik, kolerik, melankolik, sanguinis. Nah, ini pembahasan tentang psikologi di zaman Roma itu sendiri. Nah, lalu ini apa namanya, pembahasan lebih detail tentang kepribadian menurut Galen gitu ya, bahwa sanguinis itu memiliki kepribadian apa ya, bukan memiliki, katanya menurut ahli ini di dalam tubuh manusia itu ada kelebihan darah gitu loh. Jadi jika dalam tubuh itu ada kelebihan darah, ini yang membuat dia memiliki kepribadian yang cheerful, ceria gitu. Kemudian kepribadian melankolik itu memiliki namanya empedu hitam gitu. Inilah yang membuat dia berkepribadian pemurung, sedih, suram, kayak gitu. Ini yang dominan, gitu ya. Kemudian tipe kolerik. Nah, tipe kolerik ini di dalam tubuhnya itu ada empedu kuning. Nah, empedu kuning ini jika banyak diproduksi oleh tubuh, ini akan membuat dia menjadi orang yang emosional, gitu ya, mudah tersinggung. Nah, kemudian di kepribadian pragmatik ini dia memiliki, maafin maksudnya lendir ya, memiliki kebanyakan lendir gitu ya, membuat dia menjadi orang yang sedikit apa sih, pemikir, agak lamban kayak gitu. Jadi ini merupakan anggapan-anggapan spekulatif yang dikemukakan oleh para ilmuwan di zamannya. Kemudian muncul juga di zamannya Yunani, maaf, di zaman Romawi ini ahli yang namanya Neoplatonik. Di periode ini elemen mistik dan spiritual itu sudah sangat mulai dibahas ya. Mistik-mistik itu pengetahuan diungkapkan oleh Tuhan dan tidak dapat diperoleh melalui pengalaman indera atau rasional gitu loh. Jadi apapun segala sesuatu itu hanya Tuhan yang tahu gitu. Nah, salah satunya itu adalah filsuf Plotinus yang membahas bahwa jiwa itu terkurung di dalam tubuh.
dan dapat dipelajari, dapat diketahui melalui pengalaman-pengalaman transendental seperti meditasi dan mimpi gitu. Jadi intinya di masa zaman Romawi ini gitu ya, mereka memang mulai muncul kajian-kajian yang bersifat agama dan moral, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya-budaya setempat gitu. Dan pembahasan tentang psikologi itu belum terlalu banyak dibahas. Tapi ada juga beberapa ahli, salah satunya Galen, yang muncul di zaman Romawi ini, yang menyempurnakan teori dari Hippocrates. Nah, sekarang kita masuk ke abad pertengahan ya, bagaimana perkembangan psikologi di abad ini. Salah satu yang dapat kita ketahui di abad pertengahan ini adalah munculnya Islam, gitu. Nah, jadi karya-karya Yunani, karya-karya para ahli Yunani itu sebenarnya tuh udah dibakar ya, udah dimusnahkan di zaman Romawi gitu loh. Tetapi dengan hadirnya Islam gitu, karya-karya tersebut itu dicari, ditemukan, kemudian diterjemahkan sampai akhirnya itu kita tahu bahwa ada pemikiran Aristoteles tentang de anima gitu loh. Ini berkat para ahli-ahli Islam gitu. Makanya hal ini membuat para sarjana Islam berhubungan dengan karya-karya klasik di dunia Barat itu sendiri, gitu ya. Nah, sehingga hal inilah yang membuat Islam itu berjaya dan menjadi gudang pembelajaran klasik dan sains, gitu. Karena kemampuan mereka dan keinginan mereka untuk menerjemahkan kembali karya-karya di zaman dahulu. Nah, kemudian salah satu ahli yang kita kenal di zaman abad pertengahan ini adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Sina. Gitu. Atau di bahasa Barat itu sebutannya itu Avicenna. Atau kita dalam bahasa Arab bilangnya Ibnu Sina. Gitu ya. Ada dua sebenarnya, tapi yang paling terkenal itu Ibnu Sina ya. Ada satu lagi namanya Muhammad Ibnu Rashid, yang dikenal sebagai Averroes. Nah, dua ahli inilah sebenarnya yang paling banyak menemukan kembali karya-karya zaman Yunani. Gitu. Jadi zaman ini tuh Islam itu banyak banget ininya karya-karyanya, berkat keinginan kepintaran mereka lah dalam menerjemahkan karya-karya dahulu. Nah, ini salah satunya nih. Ibnu Sina juga pernah mengembangkan teori Galen ya dalam ensiklopedia tentang canon of medicine yang disebut sebagai Ibnu Sina ini juga disebut sebagai Aristoteles yang ketiga. Ini adalah buku karya Ibnu Sina. Nah, kemudian di akhir dari periode abad pertengahan secara konvensional itu diketahui bahwa jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453, hingga setelah zaman abad pertengahan ini berakhir, maka kita akan masuk lagi ke zaman yang agak lebih modern katanya. Itu adalah Renaissance dan revolusi ilmiah itu akan segera dimulai. Nah, begitu saja kajian kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami ya bagaimana tentang sejarah perkembangan psikologi dari zaman Yunani kuno, kemudian di zaman Romawi dan zaman abad pertengahan, sampai nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan psikologi yang agak lebih modern gitu. Jadi semakin ke ujung gitu, semakin bertambah pertemuan kita, itu kita akan tahu bagaimana siklus sejarah perkembangan psikologi, sehingga dia tuh bisa menjadi ilmu pengetahuan yang empiris, mapan gitu lah, terukur, eksperimental, sampai yang kita rasakan seperti saat ini. Gitu, ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan lagi di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.